And we're live. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Sambil absen ya. Teman-temannya sudah ada dari kota mana aja. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Halo, 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 selamat malam. Halo. Dari kota mana aja teman-teman? Dari kota mana aja? Apakah ada yang dari kota lain ya? Dari Sumatera mungkin. Oke, jadi malam ini kita akan langsung akan membahas tentang ini ya, tentang leaky gut. Nah, leaky gut itu artinya ada kebocoran pada usus teman-temannya. Nah, leaky gut ini salah satunya itu bisa menjadi pemicu salah satunya itu bisa menjadi pemicu trigger atau menjadi triggernya untuk autoimmune disease atau penyakit autoimun. Nah, ini saya lansir dari Department of Biomedical Sciences and Pathobiology Virginia, USA. Itu menyebutkan bahwa leaky gut as a danger signal for autoimmune disease. Ya, jadi ada jurnalnya teman-temannya. Nah, di live IG malam ini saya akan mengundang seorang wanita, ya, Beliau itu penyintas autoimun, sudah sakit autoimun sudah lama, sekitar 6 tahunan ya, total 6 tahunan. Beliau itu sakit selama 5 tahun. Awal-awalnya itu hampir lumpuh, terus konsumsi obat-obatan segala macam, tapi alhamdulillah setahun terakhir ini, hampir 2 tahun ini, setahun setengah ya, beliau ini sudah remisi dan sudah stop konsumsi obat sama sekali. Autoimunnya namanya adalah myasthenia gravis. Nah, langsung akan saya invite ya, beliau sudah online, namanya Mbak Vinda. Adinda Vinda. Sudah masuk kah? Oke. Halo semuanya. Halo, malam. Jadi begini teman-teman, saya perkenalkan Mbak Vinda Febriana ini adalah istri saya. Ya. Beliau ini adalah istri saya. Nanti kita akan Kita akan belajar banyak dari beliau. Jadi beliau itu, istri saya itu dulu itu setelah melahirkan sesar, secara sesar itu setahun kemudian ya, nggak sampai setahun kemudian tuh Nggak memang sampai. divonis, nggak sampai setahun tuh divonis Oh, penyakit vonisnya 2 tahun, 2 tahun ya. tanda-tandanya Simptomnya, belum setahun. ya simptomnya belum. Jadi usia bayi kami itu belum sampai setahun, simptomnya itu udah ketahuan ya. Tapi itu selama setahunan lebih itu kita nggak tahu ya penyakitnya apa. Kita udah ke beberapa dokter ya, bahkan 8 dokter nggak salah, 8. 8 dokter. Jadi dokter umum, dokter spesialis dan segala macamnya. Yang dokter yang ke-8 itulah yang akhirnya tahu bahwa itu adalah simptom dari salah satu penyakit autoimun myasthenia gravis. Nah, ini ya, kita membahas tentang autoimun dan hubungannya antara autoimun dan leaky gut atau kebocoran pada usus. Nah, ini kalau boleh share nih, saya manggilnya apa ya? Ayo Bun, Bunda. Ayo Momi. Kalau anak saya manggil Momi, kalau saya manggilnya Bunda gitu ya. Jadi ayo Oke. Bunda. Jadi boleh disampaikan ke teman-teman tuh dulu awal muasalnya apa ya? Kok tahu itu autoimun, kok tahu itu simptomnya penyakitnya autoimun itu bagaimana, terus kemudian kenapa kira-kira kok bisa kayak gitu? Ayo bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, jadi autoimun, aku kan mau jelasin dulu ya autoimun itu apa. Autoimun itu jadi imun kita itu terlalu over, terus dia nyerang tubuh kita sendiri. Jadi bukan virus, bukan bakteri. Jadi tubuh kita nyerang tubuh kita sendiri. Jadi sel-sel dalam tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri. Nah, yang diserang itu macam-macam. Jadi autoimun itu macamnya ada ratusan kalau nggak salah ya, macam-macam. Nah, ada yang diserang organ tubuhnya, yang organ dalam misalnya kayak jantungnya, parunya kayak gitu ada. Ada yang Ada, diserang kulitnya. ada. Kulitnya itu namanya psoriasis apa apa gitu. Terus kalau yang aku ini yang diserang itu antara saraf sama otot. Jadi yang selku itu menyerang tubuh sendiri bagian antara saraf dan otot, akhirnya
saraf itu nggak bisa ngasih tahu ke otot harus bergerak gitu. Otomatis anggota gerakku tuh susah digerakin. Jadi dulu awal-awal itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi digendongin sama Mas Adit ya. Digendong. Jadi dia jadi kakiku. Jadi ke kamar mandi digendong, terus makan di apa? Didulang itu apa sih ya? Suapin. Disuapin, makan disuapin terus tangan itu susah ngangkat, jadi kayak ngambil-ngambil gelas gitu jatuh, pas gendong anakku tuh juga jatuh-jatuh gitu. Awalnya kayak gitu. Pertama itu matanya dulu, mata itu nggak bisa melek, tak kirain itu ngantuk. Nah, aku banyak minum kopi, aku kira itu ngantuk, ternyata lama-lama kok susah, malah sempat itu aku pegang gini, mataku kok nggak bisa melek gitu ya gitu. Jadi awal ke mata dulu, terus ke jari, habis ke jari itu kayak mencret-mencret gitu loh. Apa istilahnya kita kalau mau pengennya Mau ke itu kanan tapi dia ke ke kiri kanan gitu ya. tapi dia kayak ke kiri gitulah intinya. Gitu jari terus ke tangan. Nah, itu tuh udah ke dokter sampai 7 kali waktu itu selama 2 tahun. Jadi habis sesar. Jadi simptomnya itu baru keluar setelah sesar, mulai sesar. Jadi beberapa teman yang lain juga ada yang habis operasi, ada habis sesar, ada yang habis melahirkan normal pun ada. Jadi sebuah perubahan drastis dari tubuh kita itu bisa memicu autoimun tadi. Tapi itu sebagai pemicu ya, beda sama penyebab gitu. Karena kalau penyebabnya kan masih belum ada yang tahu gitu. Ya, penyebabnya sampai sekarang kan masih apa ya, masih bias gitu. Jadi ada yang bilang penyebabnya karena ini, penyebabnya karena itu. Kalau yang dari case myasthenia gravis itu ada yang bilang apa ya, katanya ada yang dari stres, ada yang dari apa namanya? Apa namanya itu yang suntik apa itu namanya? Apa sih? Apa sih yang waktu mau operasi itu loh? Bukan, anestesi. Anestesi, karena ada yang karena anestesi. Ya, jadi intinya itu kayak alergi gitulah. Nah, alergi itu kan juga kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi dia itu datang karena sesuatu gitu. Nah, alerginya itu misalnya ada orang alergi udang gitu. Belum tentu orang lain yang makan udang kan juga kena gitu loh. Jadi kalau aku alergi anestesi misalnya, aku habis sesar, terus pembedahan sih, lebih ke pembedahan kondisi betul. Drop. Jadi usahakan kalau sesar itu jangan sampai kondisi drop. Waktu itu kondisi drop karena aku 24 jam lebih gak tidur, 2 hari, 2 malam. Berarti sekitar 40-an jam gak tidur. Aku kondisi sangat drop terus disesar. Jadi kemungkinan dari pembedahan tadi itu memicu autoimun. Nah, sedangkan bukan berarti semua orang yang sesar bakal kena autoimun kan enggak, karena setiap orang beda-beda ya. Kebetulan mungkin aku kondisi tubuhnya juga sama responnya juga beda-beda. Kondisi drop terus akhirnya kena. Nah, nyarinya tuh susah karena di tes darah, di tes apapun tuh nggak ketemu sakitnya apa. Jadi repotnya. Kamu sampai dibilangin sama dokter itu ya, kamu itu masih muda kok banyak keluhan itu loh. Iya. Gitu ya. Jadi dari sini, dari jari kan sampai ke tangan sini, ke mata-mata gitu, didodok-dodok gitu. Sama nih loh, ngono tok kok. Enom seumur selawe. Urus selawe. Enom kok akeh keluhan. 24. Sama nomor 24 kok wis kakean keluhan gitu. Padahal ya namanya orang sakit ya mau umur berapa aja, kalau ada keluhan kan harusnya nggak boleh gitu ya dokternya ya. Ya. Nah akhirnya gara-gara dokter tadi itu akhirnya sampai beberapa tahun tuh nggak ketemu gitu loh, karena iya dikira nggak apa-apa, sakit kabeh gitu. Ternyata tandanya makin parah. Harusnya kalau dokter tadi itu aware, udah dari jari ke tangan, harusnya itu dites paling nggak udah ketemu nggak sampai ke seluruh tubuh gitu loh. Nah karena dokternya itu tadi greget otomatis saya nyarinya nggak ketemu sampai akhirnya jatuh, habis jatuh lumpuh sampai ngesot. Jadi sampai waktu itu ayah kan nggak ada lagi keluar, aku nggak bisa ngapa-ngapain, ngesot gitu. Nah, anakku nangis minta susu kayak gitu. Nah sampai separah itu akhirnya recovery-nya juga lama. Okay. Ada yang habis
melahirkan cuman pas bagian mata tok yang kena terus ketemu. Ya udah jadi enak Udah gitu sampai cepat sembuhnya. sekarang. Nah, Jadi ini karena parah. kamu itu waktu kemarin itu kan karena ketemunya lumayan telat ya, lumayan telat. Mm-mm. Jadi lumayan telat. Jadi kita baru dokter yang ke-8 ya, baru ketemu ya. Iya. Itu pun dari dokter yang ke-8, alhamdulillah karena juga beliau itu dokter spesialis saraf dan juga beliau itu kebetulan dosen di Universitas Negeri di Malang sini. Mungkin beliau lebih update ya, lebih update daripada Mm-mm. teman-teman sejawatnya. Terus kemudian, dari pembicaraan aja dia langsung tahu. Terus kemudian kita tes EMG, ternyata benar ada pelemahan otot di situ. Oke, jadi langsung divonis autoimun myasthenia gravis. Jadi ini teman-teman, kita akan bahasnya tentang hubungannya antara leaky gut atau apa namanya kebocoran usus, terus kemudian dengan makanan dan juga dengan autoimun. Jadi apa sih yang bisa menyebabkan autoimun itu? Nah, ini kita bahasnya dari ini. Saya membaca sebuah jurnal dan ada beberapa jurnal, cuman saya mengquote salah satu jurnal dari Department of Biomedical Sciences and Pathobiology dari Virginia Maryland College di Virginia, USA gitu ya. Itu bahwa ada hubungan langsung. Jadi ada hubungan yang kuat antara leaky gut atau kebocoran usus dan autoimun. Nah, kita akan membahasnya tentang leaky gut. Leaky gut itu apa? Leaky gut itu adalah kebocoran usus, teman-teman. Jadi usus itu kan seharusnya memang dia itu agak rapat ya. Jadi usus itu rapat semuanya, terus kemudian di bagian pinggir bagian permukaannya itu ada semacam kayak kayak bulu-bulu kecil gitu ya. Bulu-bulu kecil itu fungsinya untuk menyerap nutrisi atau gizi atau makanan yang kita konsumsi. Jadi ada proses penyerapan gizi di situ. Di usus halus itu ada proses penyerapan gizi. Nah, ketika kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dalam artian itu makanan yang tidak disukai atau tidak dikenali oleh tubuh atau dianggap sebagai zat asing atau benda asing, salah satunya contohnya itu adalah seperti gluten yang ada pada tepung-tepungan begitu ya, ada pengawet yang berlebih atau mungkin pewarna yang berlebih, yang hal-hal yang aneh begitu yang dianggap barang aneh begitu, itu membuat lapisan usus kita itu mengalami inflamasi. Nah, ketika inflamasi atau peradangan itu bagian ususnya itu mulai ada peradangan dan dia agak sedikit membuka. Nah, sedikit membuka. Nah, ketika dia sedikit membuka itu menjadi rongga untuk masuknya zat-zat yang aneh tadi itu, seperti gluten, terus kemudian ada patogen, toksik dan segala macamnya, yang seharusnya itu dia bisa disaring oleh lapisan usus gitu ya. Akhirnya dia terbuka dan masuk ke dalam bloodstream atau peredaran darah. Nah, ini yang ketika zat-zat asing seperti gluten, terus kemudian pengawet berlebih ataupun pewarna atau barang-barang yang aneh yang kita konsumsi gitu ya, ketika dia masuk ke dalam peredaran darah, ada namanya sistem imun. Nah, sistem imun ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah IgG atau imunoglobulin G, terus kemudian ada imunoglobulin E, terus kemudian sel B, terus kemudian sel T, T cell atau B cell itu. Itu 4 bagian itu adalah sistem imun kita. Nah, ketika sistem imun itu melihat bahwa di dalam peredaran darah kita itu ada zat-zat yang aneh, wah, ini seharusnya nggak ada di sini. Ya, kemudian imun kita itu merespon bahwa ini ada hal yang nggak beres. Ini ada zat-zat yang nggak beres di peredaran darah kita. Karena apa? Karena di usus kita tadi ada mengalami kebocoran. Jadi gerbangnya tadi bocor karena kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang membuat kita itu mengalami inflamasi atau leaky gut gitu ya. Ketika itu masuk ke peredaran darah, terus kemudian imun kita itu mulai belajar, ternyata ini zatnya aneh, tapi dia nggak dikenali. Akhirnya karena dia itu zatnya itu terlalu sering di tubuh kita, karena kita terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dalam tanda kutip aneh, yang tidak dikenali oleh tubuh kita, yang dianggap tidak alami begitu ya, maka dia meresponnya itu agak ngawur. Jadi bisa merespon ke sini, akhirnya imunnya itu merubah habitnya, kebiasaannya menjadi dia itu tidak terukur. Jadi dia bisa menyerang sel darah merahnya, bisa menyerang sel darah menyerang trombositnya bisa. Kalau yang di teman-teman itu ada yang mengalami itu, member saya itu ada yang mengalami namanya APS atau autoimun anti-phospholipid syndrome, yaitu autoimun yang dia itu menyerang protein dalam darah sehingga gampang terjadi pembekuan darah. Ya, jadi
ada salah satu member saya itu yang mengalami itu. Nah, itu berarti sel imunnya dia menyerang ke bagian pembekuan darah. Jadi dia itu darahnya itu mudah beku. Sehingga dia itu mudah mengalami kelelahan, mudah mengalami pusing, mengalami muntah. Juga ada member itu yang mengalami autoimun yang menyerang sel darah merahnya atau anemia, yaitu autoimun hemolytic anemia. Itu juga ada. Jadi sebenarnya ketika kita itu mengalami respons imun yang berlebihan, maka itu sangat sangat random, bisa menyerang kemana-mana. Dan kebetulan yang istri saya ini yang kena adalah reseptornya bagian asetikolin ya. Asetikolin itu yang antara otot dan saraf. Jadi antara otot dan saraf yang kena di situ. Kenapa kok bisa gitu? Kita kurang tahu. Kita sendiri nggak tahu kenapa kok yang diserang situ gitu ya. Kalau teman-teman yang lainnya kan juga ada teman-teman lainnya juga ada yang kena autoimun seperti kayak RA, rheumatoid arthritis juga ada, kena lupus juga ada. Ada diabetes yang tipe 1 ya. Tipe 1 itu juga termasuk autoimun. Terus kemudian ada yang kulitnya yang putih-putih itu juga ada, itu termasuk autoimun juga. Autoimun itu banyak sekali. Vitiligo, betul. Itu banyak sekali autoimun yang kita sendiri nggak tahu penyebabnya, tetapi kalau kita telaah lebih lanjut itu ya, itu sangat relate dengan adanya leaky gut atau kebocoran usus yang dia itu bisa disebabkan oleh adanya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya tidak begitu disukai atau tidak dikenali oleh tubuh kita. Jadi itu sebenarnya makanan itu nggak alami, terus sebenarnya tubuh itu nggak butuh. Seharusnya kan dibuang gitu loh, bukan dimasukin ke usus. Itu bukan sesuatu hal yang maksudnya nggak match gitu loh sama tubuh kita. Harusnya itu nggak dimakan, harusnya. Nah, terus kan kamu dulu itu waktu belum nikah ya, itu hobimu apa? Hobimu makan apa dulu? Makan bakso sama mie. jadi hobinya dulu itu makanan sampah. Makanan sampah. Jadi Indomie ya, kita sebut mie instan gitu ya. Kepuasan saya. Mie instan gitu ya. Terus habis itu bakso gitu ya. Terus habis itu tidurnya kurang. Makanannya luar biasa itu waktunya dulu itu. Terus kemudian jadi bisa dalam waktu 7 hari itu bisa tak lokir gitu loh mie-nya. Mie pertama Indomie, terus bakmi, terus pangsit, terus mie ayam. Terus apalagi sih mie goreng. Pokoknya tak lokir gitu loh. Seminggu itu mie tok. Nah, itu kan padahal mie itu dari tepung, dan tepung itu bukan sesuatu hal yang alami, udah diproses. Nah, itu kan yang tahu Mas Adit ya, namanya trans fat ya. Ya, trans fat. Ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung trans fat itu salah satunya. Sebenarnya gini, kalau teman-teman itu banyak yang takut, saya nggak konsumsi daging atau kuning telur karena dia mengandung kolesterol gitu ya, mengandung kolesterol. Tetapi kalau kita bandingkan dengan makanan yang bertepung, ya seperti kue, cookies dan segala macam, justru jauh lebih berbahaya yang kue, cookies dan segala macamnya, atau bakso ya. Kenapa? Karena bahan makanan yang berbahan dasar tepung, makanan yang berbahan dasar tepung itu, yang pertama dia tidak memiliki serat, yang kedua dia tidak memiliki gizi yang lainnya, yang ketiga dia itu memiliki trans fat. Trans fat itu kolesterolnya tinggi sekali dan gampang menyebabkan kita itu ada kenaikan gula darah gitu. Itu sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya kita mengkonsumsi makanan seperti cookies, cake dan segala macam daripada kita mengkonsumsi makanan yang kolesterol tapi yang berbahan dasar alami. Berbahan dasar alami itu seperti kuning telur atau mungkin daging, itu masih oke sekali, masih nggak ada masalah. Tapi teman-teman itu malah banyak yang takut tidak mengkonsumsi daging, mereka malah mengkonsumsi kue, mengkonsumsi cake, itu malah jauh lebih bahaya. Padahal kalau makanan kue, cake dan segala macamnya itu malah ada lagi tuh, bisa namanya, kalau yang teman-teman cewek itu kalau pernah dengar namanya PCOS atau PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ini kemarin ada yang tanya ya di Facebook kamu kemarin ya, tentang PCOS itu apa. Nah, ternyata ini ada satu lagi jurnal dari Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois, USA, menyebutkan bahwa PCOS itu adalah woman with PCOS are often insulin resistant. Jadi orang yang mengalami PCOS, cewek ya, wanita yang mengalami PCOS itu sangat rentan mengalami resistensi insulin. Jadi tubuh mereka itu bisa menghasilkan insulin untuk mengelola gula darah mereka, tetapi tidak bisa efektif. Artinya mereka itu punya resiko mengalami pradiabetes. Artinya apa? Artinya orang yang mengalami PCOS atau PCOS itu gangguan hormonal yang menyebabkan gangguan menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut yang berlebih, jerawat dan obesitas, itu sangat
relate dengan namanya diabetik ya. Jadi treatmentnya atau simptomnya itu hampir sama dan treatmentnya itu juga hampir sama. Artinya bagaimana kita untuk melakukan dietnya, bagaimana kita mengkonsumsi makanannya untuk orang teman-teman yang PCOS itu sama seperti orang-orang diabetes. Jadi untuk wanita yang mengalami PCOS itu bisa disebut sebagai apa ya? Hampir pradiabetes. Ya, karena apa? Karena kebiasaannya. Jadi lifelong health condition. Jadi kondisi kesehatan yang jangka panjang seperti mengkonsumsi makanannya ya mungkin lebih dominan gula atau mungkin lebih dominan makanan-makanan yang pemrosesan. Jadi kalau kita lihat ya, kita kan saya sama istri saya tinggal di Malang, sama anak saya tinggal di Malang. Ini repot. Kita ini sangat memahami tentang alhamdulillah sedikit-sedikit memahami sedikit banyak memahami tentang kesehatan ya. Tetapi ketika kita keluar, kita nge-mall, kita mau beli apa ya, beli makanan, itu bingung. Lihat di Gojek, lihat di mana itu isinya mie bakso. Ini gimana ya? Di satu sisi kita itu oke, ekonomi bagus gitu ya, penjualan banyak ramai, tapi kalau makanannya mie bakso ini kan kasihan artinya itu teman-teman, apalagi teman-teman cewek, teman-teman yang mahasiswa segala macam itu punya risiko menghadapi namanya PCOS ini karena kita itu apa ya makanannya jauh dari kata apa ya yang Kasihan makanan nanti sekarang ini. jatuhnya ada yang sampai nggak bisa punya anak kayak gitu-gitu kan. Nah tapi ada sih yang beberapa yang cerita dia tuh bingung nggak bisa punya anak tapi bingung mangannya mbek mangan bakso ngono. Enak iki gitu. Enak terus menene mangan bakso mana enak. Iya wis totok no. Lah ya apa katanya stop wong enak kok gitu. Ya, enak itu ya enak, masya aku ya enak tapi pas aku lompoh itu soro. Iya. Oh ya ada satu temanmu ya kalau nggak salah dulu ya yang sama-sama MG yang ya mohon maaf akhirnya dia itu akhirnya meninggal ya berangkat iya, ya. saya tak kandani baru tak kasih tahu mbak stop ini lah ya apa mbak wong enak gitu terus di pos barusan bikin Indomie gitu di pos terus habis itu gak lama masuk rumah sakit terus gak lama budal yo gimana yo aku yo nangis gitu loh ya kita nggak tahu ya penyebabnya ya, meninggalnya apa Eman. tetapi tapi kalau memang kebiasaannya itu nggak berubah gitu loh sedangkan itu aku tuh habis makan mie itu ngangkat tangan itu loh susah gitu loh berdiri itu susah kadang digendong sama ayah kan cuman gara-gara habis makan mie gitu loh nah kekuatan tenagaku padahal aku yang minum obat itu cuma 1-2 dan aku nggak minum imunosupresan. Nah dia itu makannya itu mie, makannya bakso tapi di minumi imunosupresan obat gitu penekan imun. Ya bener dia bisa makan sembarang kali, cuman imunnya dia itu ditekan gitu loh. Nah kalau bayangin kita tuh butuh imunnya ditekan, terus dia kena sakit ya jadi kemana-mana atau malahan. Jadi kayak orang nggak punya imun gitu loh kayak gimana toh. Nah, sebaiknya itu kalau teman-teman yang autoimun sekarang ya pasti ada yang minum imunosupresan. Jadi kayak metilprednisolon kayak gitu kan pasti ada. Nah, itu kalau bisa dikurangin, tapi tetap harus konsultasi sama dokter loh ya. Dan cara nguranginnya adalah dengan mengurangi makanan-makanan sampah tadi itu. Jadi itu sangat-sangat ngefek. Jadi jangan terus biar enak lapo-lapo enak terus makmu ngawur terus mending ambek sama minum obat gitu loh mending kalau aku kurangin minum obat aduh gak mangan enak nah aku gitu dulu bahkan aku 1 tahun tuh makan mie apapun wes enggak cuma Indomie itu cuma 1 kali paling terus walaupun sekeluarga kumpul-kumpul semua tanya mamaku tanteku semua omku semuanya makan mie semua aku cuma lihat tok tak delok tok padahal ben mami itu mie itu setiap hari gitu. Jadi pertahanan diri apa ya? Nafsumu itu harus ditekan. Bener susah tapi elingo lek aku mesti gini, mangan mie ilate enak. Tapi kok aku gak iso mlaku digendong. Kok kayak gak worth it gitu loh. Antara ilat sing beberapa menit terus sama gak iso ngadeg gitu tadi itu kan perbandingannya gak worth it gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya aku belajar bahwa menahan nafsu dalam beberapa bulan itu sangat penting demi
kebaikan nanti gitu loh. Kalau terutama pas benar-benar sakit, setelah mengurangi mie itu obat bisa tak kurangin. Jadi dulu awalnya aku minum 5 itu keempat itu tak kurangin kopi. Jadi setiap aku turun dosis harus ada makanan atau minuman yang tak kurangin. Ini aku sendiri loh ya, pengalamanku sendiri, dan kalian harus nyoba. Ini tidak ada di mana-mana, maksudnya kalian mau tanya dokter, ditanya ini pasti jawab makan apa aja. Wes, kalau dokter ditanyain, gak apa-apa makan apa aja. Asli, beneran, serius tak jamin. Dokter pasti bilang gitu. Padahal solo Jin. Pertama habis 5, keempat itu tak kurangin kopi. Dari 4 ke 3 tak kurangi mie. Dari 3 ke 2 tak kurangi bakso. Terus 2 ke 1 tuh tak kurangi MSG. Micin. Micin. 1 ke setengah itu tak kurangi apa? Nggak pernah marung. Jadi di rumah toknya makan makmi keluar-keluar montot. Soalnya kalau setiap kena makanan di luar tuh pasti ada aja yoan. Kena picu. Orang-orang tuh nggak semua orang, tapi orang-orang banyak yang nggak aware tentang kesehatan. Jadi makmi itu bikinnya itu banyak micinnya, terus minyaknya nggak fresh gitu gitulah. Akhirnya biar nggak kecetok, makan dari rumah bawa bekal. Terus turun dari 1 ke setengah itu sing paling lama, karena aku nyari kita kurangi. Oh, susu. Dari 5 ke 4 tadi juga susu juga tak stop. Terus habis itu dari setengah ke nggak minum, itu yang paling susah. Ngurangi apa lagi ya, soalnya kok ngoyok wis tak longi kabeh gitu, ternyata teh. Jadi teh juga ngaruh. Teh kafein ya, ada kafeinnya. Setelah stop teh baru lepas obat, nggak minum obat sama sekali udah 1 tahun. Nah tapi aku nggak sembuh, simptomnya masih ada. Buktinya ini kan aku ngomong suaranya lama juga suaranya hilang gitu. Ini berarti MG ku atau penyakitku menyerang daerah ngomong ini, mulut. Jadi aku ngomongi belepotan kayak gini ke orang melu. Pelat. Nah itu penyakitku. Nah, jadi penyakitku nggak bisa disembuhkan. Makanya, like kepingin kalau aku mbak mau mie sing akeh, ya. Oke, wes. Sekarang ini ada yang tanya nih, Mbak. Sekarang pola makannya seperti apa? Kamu suaranya istirahat dulu ya. Kamu ngomongnya berhenti dulu ya. Jadi dulu itu gini, Mbak Vinda itu atau istri saya itu dulu makannya itu luar biasa. Jadi sehari itu bisa mie bakso. Jadi favoritnya beliau ini mie bakso. Mie itu segala varian, dari mulai mie ayam, mie pangsit. Kalau di Malang itu kan mie-nya enak-enak ya. Kalau main ke Malang itu wah mie bakso segala macam tuh enak-enak. Kalau lihat kuliner tuh mie bakso semuanya. Nah sejak itu mulai berkurang semuanya. Nah yang kita maksimalkan itu adalah, karena kita bareng-bareng ya untuk mencari itunya, yang kita maksimalkan itu adalah bagaimana caranya kembali mengkonsumsi makanan yang alami, artinya mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apa sih yang dibutuhkan tubuh kita? Yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu semuanya kita butuhkan, jadi termasuk dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan segala macamnya. Akan tetapi, yang waktu itu kita maksimalkan itu dalam tahap awal adalah bagaimana caranya mengatasi leaky gut, bagaimana caranya mengatasi kebocoran ususnya. Akhirnya kita memaksimalkan asupan yang dia itu bisa menutrisi usus kita. Makanan yang menutrisi usus. Itu makanya kan selalu saya sampaikan ke teman-teman di teman-teman member saya bahwa 70 hingga 80% sistem imun kita itu ada di usus. Jadi kalau kita itu ingin sehat, maka yang harus kita perhatikan itu adalah usus kita dulu. Ya, jadi our gut is our second brain. Jadi usus kita itu adalah otak kedua kita. Otak pertama kita kan di kepala. Otak kedua kita ada di usus. Our gut is our second brain. Karena usus itu adalah tempat yang paling aktif secara microbiology. Jadi ada bakteri-bakterinya, imun, segala macam. Itu semuanya di situ. Gerbangnya untuk penyerapan nutrisi semuanya di situ. Ketika kita itu ingin sehat, ketika kita itu ingin memiliki tubuh yang stabil, atau ketika kita itu mengidap penyakit tertentu dan ingin perlahan-lahan membaik, ya, maka yang harus kita maksimalkan adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyehatkan usus. Salah satunya adalah yang mengandung probiotik
dan mengandung prebiotik. Probiotik itu adalah makanan-makanan yang mengandung bakteri-bakteria baik, karena di usus kita itu memiliki kultur bakteri-bakteria yang dia itu membantu kita itu untuk memberikan nutrisi kepada imun kita. Terus kemudian kita mengkonsumsi prebiotik. Prebiotik itu makanan yang disukai oleh bakteri-bakteri baik. Apa sih contohnya? Contohnya itu adalah seperti buah-buahan, terus kemudian sayur-sayuran yang berserat, itu sangat disukai oleh bakteri-bakteri atau probiotik yang ada di usus kita. Itu yang harus kita maksimalkan. Terus kemudian yang kedua, kita harus memahami respons tubuh atau alarm tubuh. Nah, ini yang harus kita pahami, karena respons tubuh itu pasti berbeda-beda. Katakanlah begini, kita bilang susu ya, susu sapi. Susu sapi itu apakah dia termasuk minuman yang jelek? Enggak. Susu sapi itu cukup bagus nutrisinya. Nutrisinya cukup bagus, kandungan gizinya cukup bagus. Tapi apakah itu bisa diterima oleh semua orang? Belum tentu. Belum tentu. Nah, cara melihat alarmnya bagaimana? Cara melihat alarmnya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, ada respon tubuh yang berbeda enggak? Misalkan ketika kita mengkonsumsi susu, tiba-tiba kita sendawa terus, tiba-tiba kita buang angin terus, atau kentut terus. Apakah ada seperti itu? Kalau ada seperti itu, berarti kita memiliki respons yang berbeda. Artinya, makanan atau minuman itu tidak diterima dengan baik oleh tubuh kita. Nah, misalkan susu ya, dalam hal ini susu. Susu itu untuk istri saya, terus kemudian untuk saya dan beberapa teman itu atau anak saya juga tidak bisa diterima dengan baik. Jadi setelah kita mengkonsumsi susu, kita kentut, ya kentut. Jadi berjamaah ya kentutnya, tatot gitu ya. Jadi kentutnya berjamaah. Nah, artinya apa? Artinya dalam susu itu ada kandungan yang tidak disukai oleh tubuh saya dan istri saya. Apa? Salah satunya laktosa. Nah, laktosa ini menjadi masalah. Bahkan anak saya itu usia 1,5 tahun itu opname ke rumah sakit itu udah 10 kali. 10 kali ya, karena dia itu ada alergi, ada namanya infeksi di bagian usus ya. Intoleransi laktosa. Bahkan intoleransi laktosa, terus kemudian dia itu ada ususnya itu mengalami inflamasi gitu ya. Jadi selama 1,5 tahun itu 10 kali ya opname di rumah sakit. Tapi setelah kita stop susu, itu alhamdulillah akhirnya membaik. Nah, dari situ kan akhirnya kita maksimalkan. Susu itu apa kandungannya? Kandungannya dia mengandung protein, dia mengandung kalsium, dia mengandung kalium. Nah, dari situ jika kita membutuhkan susu karena nutrisinya, kita membutuhkan gizinya, maka kita kalau misalkan tidak cocok dengan susu, kita cari alternatif lainnya. Nah, misalkan kalau dari protein itu kan kita bisa dapatkan, selain dari susu bisa dapatkan dari putih telur, dari daging ayam, dari daging sapi, tempe, tahu itu mengandung protein semua. Atau kalau membutuhkan kalsium untuk tulang, itu bukan hanya pada susu sapi, ada dari ikan laut. Ikan laut segar itu ada dari brokoli, kale, terus kemudian dari bayam, selada, edamame, tahu, buah-buahan dari jeruk, apel, pisang, daging sapi, dan juga dari yogurt. Yogurt itu susu yang sudah diproses, tetapi dia memiliki kadar laktosa yang jauh lebih rendah sehingga kalsiumnya tinggi, tetapi dia tidak memiliki laktosa dan memiliki probiotik, dan dia itu sangat bagus untuk usus kita. Nah, itu ketika kita melihat makanan itu fokus kepada nutrisinya atau gizinya. Jadi jangan wah ini harus susu karena susu mengandung kalsium begitu. Susu mengandung protein, harus susu. Tetapi kita lihat respon tubuh kita. Ternyata respon tubuh kita nggak baik, ya makanya kita harus mencari alternatif untuk makanan yang mengandung nutrisi atau gizi itu. Misalkan dari ikan, dari makanan yang lainnya seperti. Jadi jangan dianggap bahwa semua boleh dimakan, enggak ya, karena ada kalanya kita melihat respons makanan yang kita konsumsi apakah itu baik atau enggak. Ada tambahan, Bun? Dan setiap orang itu pasti reaksi alerginya kan beda-beda. Jadi ada orang yang alergi udang, ada orang yang alergi susu, ada orang yang alergi buah. Kalau aku kan buah naga kayak gitu-gitu. Nah, buah naga itu baik ya baik, orang lain yang makan, bukan saya gitu kan. Nah, nggak baiknya itu dari mana sih ya? Dari tanda-tanda dari perut tadi itu. Jadi yang bikin terus faktor apa ya, istilahnya leaky gut-nya itu pokoknya dari usus. Kita mengenali bahwa usus kita itu tidak menerima. Jadi tanda-tandanya gembluduk, pokoknya kewembung, terus kentut-kentut sama bersendawa. Nah, itu tuh berarti nggak kompatibel gitu loh makanan itu sama tubuh kita, dan itu setiap orang pasti beda-beda. Kalau saya kan susu, kopi, terus buah naga, terus kayak sawi kayak gitu-gitu yang banyak gasnya. Nah, di orang lain belum tentu sama gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau aku susu tak ganti sama whey protein gitu. Tapi cari banyak merek sih, cari yang sampai
eh, nggak bikin Ya, yang perut laktosanya paling sakit. rendah. Laktosanya Pokoknya paling intinya rendah. laktosnya paling rendah. Terus habis itu apa ya? Eh, udah sih paling itu aja kalau tambahan untuk Hmm, susu tadi ya, case-nya iya. susu ya. Mm-mm. Ini ada yang tanya nih, kalau masak biar nggak ada MSG berarti cuma gula, garam, sama bumbu dapur, bawang merah, Yes. bawang putih. Iya, memang iya. Mm-mm. Nggak Memang di pakai. rumah Jadi kita pakai garam, gula, sama bawang merah, bawang putih aja gitu. Jadi kalau autoimun itu, jadi kalau mau ngurang-ngurangi dosis ya ini tetap harus konsultasi sama dokter kalau mau ngurangi dosis karena nggak selalu bisa. Jadi kayak aku proses ngurangi dosis obat itu aku sih jangan dicontoh ya. Aku nggak pernah ngomong ke dokter sih. Pokoknya murah-murah gak nang dokter gitu sih. Nah, tapi aku ngelihatnya itu setelah tak kurangin tadi itu aku kuat nggak gitu. Ternyata habis tak kurangi kondisiku drop. Ya jangan maksa gitu loh. Aku habis tak kurangi drop. Ya berarti itu belum waktunya. Harus ada lagi yang dicari. Nah, 3 polanya ya. Kalau nggak pola makan, pola tidur, sama pola pikir. Jadi kalau misalnya aku udah ngurangin ini saat itu, tapi ternyata pas tak kurangi dosis obatnya, oh ternyata aku masih nggak kuat berdiri, oh ternyata masih tanganku yang susah gerak gitu. Nah, faktor lainnya apa? Bisa jadi tidurnya kurang, atau bisa jadi lagi kepikiran, jadi stres. Jadi 3 itu harus diberesin. Nah, kalau ternyata nggak kuat, tak coba biasanya seminggu. Turun dosis seminggu, kan tubuh itu perlu adaptasi. Jadi nggak bisa disimpulkan 1 hari nggak kuat langsung stop kalau aku sih. Jadi seminggu tak coba, kalau makin drop, makin drop, makin drop. Nah itu bahaya karena nanti bisa ke miastenia krisis. Jadi jangan Krisis. buat teman-teman nggak harus seminggu sih. Pokoknya 2 hari, 3 hari gitu. Pokoknya wes ngerasa kayak enak minum obat lagi. Soalnya kalau di benar-benar langsung dikurangi tanpa melihat kondisi tubuh bisa bahayanya krisis. Nah, krisis tadi itu imunnya nyerang ke paru-paru, otomatis paru-parunya itu nggak bisa Nggak bisa ngembang, ngembang. terus akhirnya meninggal. Gitu. Pakai Nah, itu ventilator akhirnya. itu gara-gara kalau ngurangi obat tanpa ngomong ke dokter atau tanpa ngenali tubuh kayak gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi, intinya kalau mau ngurangi obat itu pertama harus ada makanan yang dia alergi itu dikurangi, yang bikin leaky gut. Terus pola tidur sama pola makan, pola pikir. Kalau tidurnya itu nggak bisa tidur malam. Paling malam itu jam 11 itu paling malam. Tapi kalau pas aku pengobatan dulu jam 9 udah tidur. Lebih dari itu nggak bisa. Terus Kamu kan nanti dulu itu waktu waktu ngurangi dosis kan bed rest ya kamu ya? bed Berhari-hari rest ya. Iya, bed rest. seminggu. Seminggu itu tadi cuman di atas Rebahan. tempat rebahan, paling duduk komputer tidur lagi kayak gitu sih, nggak benar-benar nggak ngelakuin aktivitas apa-apa. Terus obat yang berikutnya itu jangan pernah telat. Jadi kalau misalnya minum obat jam 7, kalau aku dulu pasti jam 7.12 sama jam 7.12 sama jam 7 lagi kalau nggak salah malam. Nah 3 itu nggak bisa telat 10 menit aja, nggak bisa, karena kalau telat 10 menit aja itu uh, apa ya, tubuh itu kayak Minta. minta gitu loh. Nah karena dari kemarin-kemarin udah terisi jam segitu, terus hari ini telat, akhirnya acetylcholinenya juga habis. Nah, habis tadi itu diisi obat, akhirnya rodok nggak seberapa ngefek. Akhirnya tetap susah ngapa-ngapain dan besoknya malah ngedrop gitu. Jadi harus on time jamnya. Nah, ngurangi dosisnya itu aku biasanya itu dari 1,5. Jadi 3 kali sehari misalnya, jadi setengah kayak gitu-gitu sih. Kalau nggak gitu jadi 2 kali 1 sama 1. Tapi itu pun aku nyari selama 5 tahun loh. Nah, 5 tahun itu tak coba, oh cocoknya nguranginya seperti ini metodenya. Nah, setiap orang pasti beda-beda Beda-beda. gitu. Oke. Itu jadi tetap kembali lagi ke kita ya. Jadi kalau ada selain selain istri saya itu juga ada member saya itu yang mengalami autoimun. Nah, itu juga ada yang saya anjurkan itu
sebelum dia mengurangi dosis obatnya, itu makanannya diperbaiki dulu, makanannya dibagusin Mm-mm. dulu yang bagus bener, terus kemudian asupannya yang bener dulu. Nah dari situ akhirnya karena dia makanannya lebih bagus, tubuhnya staminanya lebih fit. Yang sebelumnya itu kena panas tuh gampang lelah, gampang pusing, gampang muntah. Sekarang sudah lebih fit, lebih itu. Nah nanti dari situ mungkin saya anjurkan untuk konsul ke dokternya apakah bisa untuk mengurangi dosisnya atau enggak, karena juga ada member saya yang kena kanker juga ya, kanker paru-paru yang dia konsumsi obat-obatan dan ternyata obat-obatannya itu malah memberikan efek samping yang luar biasa seperti kulit kering, panic attack, Mm-mm. anxiety. Nah padahal ketika kita mengkonsumsi obat-obatan itu terus kemudian mengalami panic attack, anxiety segala macam, kita mau minum obat lagi yang lainnya akhirnya nggak selesai-selesai gitu loh, karena Ya, itu. obat-obatan pada umumnya itu dia apalagi yang untuk autoimun ya, autoimun terus kemudian segala macamnya itu kan dia tidak menyembuhkan tetapi untuk meringankan simptomnya atau mencukupi kebutuhan Hmm. nutrisinya ya. Kalau yang imunosupresan atau penekan imun kan dia menekan imunnya yang ngaco gitu kan. Kalau Mm-mm. imunosupresan kayak methylprednisolone. Terus kemudian ada yang kamu konsumsi itu apa namanya, mestinon pyridostigmine, itu adalah nutrisi untuk otot dan sarafnya, acetylcholinenya itu kan. Jadi obatnya itu memberikan nutrisi acetylcholine yang untuk Pengganti sarafnya, penggantinya. acetylcholine Jadi yang digerogoti sama imun. digerogoti sama imun. Jadi kayak kayak kalau orang diabetes itu kayak insulin begitu ya. Ya, jadi Mm-mm. kayak insulin. Nah, jadi Itu kalau kalau lanjutin. jadi orang normal itu jadi orang teman-teman itu misalnya gerakin tangan kayak gini itu asetikolinnya itu otomatis diisi. Jadi kayak dicas gitu, Recovery-nya cepat. terisi lagi. Nah, kalau aku itu nggak bisa diisi lagi, diisi sama obat tadi itu karena digerogoti sama imunnya gitu loh. Otomatis kalau pertama bisa tanganku ngangkat-ngangkat gini, lama-lama tambah nggak bisa karena habis jadi harus dicas. Nah, dicasnya tadi itu kalau orang itu atau imun itu sama tidur. Kenapa kok dicasnya sama tidur? Karena kalau pas tidur itu imunnya itu nggak digerogotin sama sama tubuhnya sendiri. Karena istirahat kan, namanya istirahat imunnya juga ikut istirahat. Nah, dari itu baru bisa ngecas. Jadinya waktu itu aku banyak tidur juga. Tidurnya tak panjangin malam terutama dan harus deep sleep. Jadi jangan pernah tidur bareng sama orang lain. Jadi satu kamar satu orang kamu tok. Kalau kamu pengen sembuh itu kayak gitu. Jadi dulu tuh makanya anakku yang ngurus suamiku. Jadi kayak tidur sama suamiku, makan sama tidur suamiku. Semua pokoknya yang ngurus suamiku. Aku cuma di kamar tok sendiri. Nggak ngapa-ngapain dan tidurnya itu deep sleep karena ya itu tadi karena aku butuh recovery tadi, kalau enggak besoknya pasti ngedrop gitu. Nah jadi selain makan tidurnya juga butuh kan kayak gitu. Terus tadi bahas apa sih kamu Apa itu? sebelum yang tadi sebelum anu tuh Waduh lupa. aduh lupa. Oh ya anu obat imunosupresan Ah yang ya, bikin imunosupresan. apa asam lambung naik. Nah, Ya, itu juga ya. aku punya Kamu pengalaman. sempat masuk IGD gara-gara itu. Nah, aku masuk IGD 3 kali sampai 4 kali lah. Gara-gara dikasih imunosupresan, Imunosupresan. nggak kuat, asam lambungku makin naik, GERD. terus sesek. Nah, sesek kan panik tuh, nggak bisa. Akhirnya dibawa ke IGD, terus disuntik omeprazol, akhirnya baru bisa turun. Nah, itu menandakan bahwa obat-obat ini dikonsumsi itu efek sampingnya tinggi. Nah, otomatis kalau aku sih waktu itu selain asam lambung tinggi, anxiety, nggak bisa tidur, sempat kan dulu nggak bisa tidur sampai 1,5 bulan itu sampai dibawa ke rumah sakit, dites EEG. tidur, PSG, Oh, PSG ya. dites tidur, terus dikasih obat. Bahkan obat itu tadi itu nyarinya susah karena mengandung Narkotika. sedikit narkotika. Obat clonazepam itu setengah Clonazepam. mati nyarinya karena udah apa ya istilahnya, selain anxiety, depresi, nangis waktu itu. Pokoknya setiap malam aku sampai trauma ngeliat malam itu kayak wedi karena nggak bisa tidur. Gara-gara obat itu apa asam lambung selalu naik, nggak bisa tidur, bahkan sehari cuma tidur 1 jam 2 jam. Akhirnya stres itu aku halusinasi dan itu mengerikan pokoknya beneran. Itu kan gara-gara obat gitu loh. Makanya
aku berusaha gimana caranya biar nggak minum obat tadi itu. Setelah 1,5 bulan sampai dikasih obat penenang segala macam, sembuhnya obatnya tak kurangin sama stop kopi sama teh itu. Jadi kalau kalian anxiety nggak bisa tidur, stop kopi, teh, sama susu, sama jangan rokok, terus obat-obat yang dikonsumsi dikurangi sih. Gitu. Nah, itu ya. Jadi yang kamu itu yang kemarin bikin anxiety itu salah satunya karena disebabkan karena lambungnya problem ya. Salah satunya itu lambungnya Ternyata. problem. Nah, kalau Lambungnya kita ke problem. dokter enggak digitukan. Kalau kita ke dokter dikasih obat penenang. Waktu itu ada sedikit narkobanya serius. Itu carinya susah karena harus pakai resep, terus dokternya harus bisa dihubungin. Terus se Indonesia itu nggak ada di mana-mana, soalnya obat penenangnya tingkat tinggi. Nah, sampai se ekstrim itu aku dulu depresinya. Nah, terus cara sembuh dari depresinya itu waktu itu kamu nyari hipnoterapi kan, itu juga penting. Hipnosis. Soalnya autoimun itu nggak cuman gara-gara pemicunya, nggak cuman gara-gara makanan, tapi gara-gara stres juga, sama gara-gara kurang tidur. Jadi perpaduan 3 itu nggak bisa cuma salah satu. Sama kalau aku sesar kan, pembedahan, jadi 4. Wes makku jelek, tidurku jelek, terus aku stres, terus tambahan sesar. Jadi akhirnya di autoimun gitu. Ya itu kamu setelah hipnosis itu kan akhirnya gini ya. Jadi kan awal-awalnya itu kan ada denial ya. Kamu awal-awal itu kan sakit itu ada denial. Jadi semua orang menurut saya itu kalau menurut saya itu pasti ada denial. Jadi entah karena ada yang kena cancer, kena apa segala macam, kena autoimun pasti ada denial atau penolakan. Iya. Penolakan itu memang wajar. Ya kenapa kok aku, orang lain kok enggak gitu ya. Atau misalkan padahal yang sebelah atau itu yang atau siapalah. Semua intinya, bisa jalan-jalan, aku terkapar di dalam kamar. Itu ada. Makan aja disuapin. Ada denial seperti itu. Nah, denial itu bukan kita ngikutin, tetapi kita harus mulai menerima ya. Akhirnya kamu setelah hipnosis berapa kali? Hipnoterapi 6 kali ya nggak salah ya? 6 kali, terus habis itu kita ambil sesi hipnoterapi bareng-bareng ya. Kapo gitu juga, terus akhirnya 7 kali. Terus mulai bisa nerima, mulai bisa oke, segala macam, mulai apa ya, menerima keadaan. Oh iya berarti kita salah selama ini gini. Kita pahami apa yang salah, terus akhirnya perlahan-lahan kita benerin, barulah kita mulai naik ya, dan ternyata orang-orang yang sakit-sakit kayak aku itu nggak cuma makannya, tapi pola pikir tadi itu juga terpicu oleh trauma masa lalu. Jadi baru tahu saat kita ikut hipnoterapi. Oh ternyata aku punya masa lalu yang seperti itu, yang dari kecil terus menerus terpupuk sampai tua. Nah itu yang ternyata tuh terpendam, nggak bisa keluar. Nah itu jadi merusak tubuh gitu. Jadi merusak tubuh itu stres dan trauma itu merusak tubuh, dan sayangnya itu akhirnya nurun ke anak juga. Jadi anakku gampang trauma, ternyata masuk di sel-sel tubuhku, dan akhirnya anakku juga gampang trauma gitu loh. Gampang trauma. Jadi hipnoterapi itu sangat-sangat penting. Kalau nggak hipnoterapi minimal self healing gitu-gitu ada sih. Nah kita harus tahu, harus bisa rilis namanya sakit hatinya kita atau trauma kita itu harus bisa dirilis. Jadi sakit hati, trauma segala macam itu nggak bisa dipupuk terus. Kalau dipupuk terus itu atau dilupakan itu, nanti suatu saat ada yang men-trigger, dia akan muncul lagi bahkan lebih besar. Jadi kalau yang dari pengalamannya istri saya itu akhirnya mengakui ya, kita kan ada yang di kelas saya ada namanya 3A. Aware, accept. Aware itu kan berarti kita memahami dulu ada masalahnya apa, terus kemudian accept, kemudian kita menerima, terus kemudian yang ketiganya yang ketiga action. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi nggak melulu kita tenggelam di masa lalu, nggak melulu kita itu tenggelam dari ada trauma segala macam, enggak. Jadi kita harus aware dulu. Oh, saya punya masalah ini, masalahnya disebabkan karena apa? Kalau perlu dipanggil, masalahnya dulu dipanggil, diingat-ingat, ditulis dulu semuanya. Itu dilakuin sama istri saya dulu. Dipanggil semua memorinya. Nulis sampai nangis ya dulu itu ya. Iyalah. Nangis ya.
dipanggil dulu masalahnya apa sih, ditulis semuanya, terus kemudian dari situ belajar. Yang kedua itu menerima. Oh ya sudah, ini memang kita nggak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah itu adalah respons kita dengan orang lain. Nah, kita mulai accept, menerima orang lain, menerima kondisi kita, lingkungan kita, segala macam. Kita menerima yang ke accept itu. Kemudian yang ketiga, baru kita action. What's next? Apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa overcome, bisa naik lagi. Dan 3 step itu nggak harus urut, nggak bisa langsung lompat. Jadi gini, kalau misalnya kalian divonis autoimun atau kanker atau apapun penyakit yang kenapa sih kok aku gitu loh. Nah, itu selama kalian denial, kalian nggak bakalan bisa sembuh, bukan sembuh ya, membaik sama sekali, malah tambah buruk. Jadi yang nomor 1 adalah aware dulu. Aware tadi itu, jadi aware, accept, sama action. Aware tadi itu kalian harus aware bahwa oh ini memang sakitku, oh memang aku yang dipilih, oh memang ini untuk kebaikanku, ada beberapa hal yang aku salah di masa lalu, yang memang ini tuh salahku sendiri gitu. Jangan pernah mesti nyalahin orang lain atau gimana, semuanya itu pasti salahnya kita sendiri. Kayak makan yang ngawur kayak atau stresnya tadi itu, karena kan namanya stres itu kita bikin sendiri toh, bukan orang lain. Orang lain memang gergetno iya, tapi kalau kita santai ya santai gitu kan. 99% pikiran ruwet itu kita sebabkan sendiri. 1%-nya karena orang lain gitu. Nah, dari situ kita belajar kan, makanya ikut hipnoterapi kan biar bisa aware tadi itu, menerima. Ketika kamu sudah bisa menerima, kamu baru padam gitu loh, harus kayak gimana. Karena kalau belum menerima, denial terus, gak bakal bisa ada yang masuk ke otaknya kita untuk bisa lebih sehat gitu loh. Nah, aware, tahu, accept, menerima. Jadi harus menerima dulu, aware, memahami, accept, menerima, action itu lalu apa? Setelah udah menerima, kita actionnya tadi itu, ya berarti oh kita aware-nya itu makan salah, accept-nya itu ini salahku, memang aku yang sakit ini totally salahku, aku harus berubah. Actionnya itu berubah. Oh, apa yang harus aku ubah? Ya, makannya diatur, tidurnya diatur, pola pikirnya diatur. 3 gitu. Selama kamu nggak aware sama action, nggak bisa. Nggak bisa tuh. Jadi ini ada yang banyak nanya. nih yang tanya. Mbak kemarin bilang sayur dan buah jangan dimakan malam hari. Komposisi makan pagi, siang, malam yang benar jadinya seperti apa? Ini aku jawab dulu ya. Jadi aku itu dietnya itu strict saat aku awal-awal sakit sama pas proses mengurangi dosis. Itu strict. Sekarang enggak. Kalau sekarang makan biasa, kayak orang biasa sih. Cuman mie baksonya paling 2 minggu sekali. Kalau bakso sama sekali sih. Aku bakso bisa setahun sekali lah. Tapi kalau mie, aku karena maniak mie dulunya, jadi susah kan. Paling sekarang paling cepet seminggu sekali. 2 minggu sekali. Itu 2 minggu sekali, tapi paling cepet 1 minggu sekali. Nah, jadi malam itu aku nggak makan sayur sama nggak makan buah, karena kalau orang leaky gut itu jadi gas. Bergas, akhirnya tidur, gak deep sleep. Nah, sedangkan autoimun, ngecasnya itu kan tidur. Kalau tidur gak deep sleep, jadi gak bisa ngecas. Gak bisa recovery. Ngedrop, gitu. Otomatis malam aku gak makan sayur, gak makan buah. Mami ya nasi sama lauk. Kalau aku gak sering. Jadi kalau nasi sama bebek bisa, sama daging bisa, semuanya bisa. Tapi kalau Mas, kalau pas sering ya tahu tempe. Ya, awal-awal kamu itu tirakan kayak orang orang zaman dulu ya. Makan cuma nasi tahu tempe dulu. Mas nih, tahu aku nih Mbak Pupung jadi waras sama tangane. Ini ada saya tanya nih tentang kamu tes lab dulu. Tes labnya, leaky gut nggak ya? Kita nggak tes ya leaky gut ya. Kamu lebih ke autoimunnya. Pokoknya kamu itu ya perutnya kembung tadi itu, terus gampang jerawatan,
aku yang kemarin jerawatan kan juga likigat. Pokoknya jerawat itu ngobatinnya nggak cuma dari luar, tapi dari pola makan Dari juga. dalam. Ususmu benerin dulu, jangan minum susu, jangan makan mie bakso, terus jangan makan pedas, MSG. Ya. Jadi sensitif, bentar-bentar jerawatan. Kena apa dikit jerawatan. Makan sambal dikit jerawatan. Tapi kalau likigannya udah sembuh, itu nggak nemen-nemen gitu. Jadi, ini ada yang tanya nih, makanannya bagus benar yang seperti apa, baik pagi, siang, sore. Intinya gini, kalau makanan itu kita konsumsinya itu nutrisinya atau gizinya itu selengkap mungkin ya. Jadi bukan hanya proteinnya aja, bukan hanya karbohidratnya aja, tapi lengkap. Jadi mulai dari karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, mineral, intinya. Terus kemudian kita mengkonsumsi makanan itu sebisa mungkin tuh yang alami. Artinya minim pemrosesan. Minim pemrosesan itu apa? Misalkan kalau misalkan tempe, tahu digoreng nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengkonsumsi daging, ya daging utuhnya aja itu dimasak, kayak dimasak sup atau dimasak di grill, dipanggang gitu nggak apa-apa. Jangan dijadiin bakso. Nah, bukan daging digiling terus kemudian kasih Mau tepung, bikin sendiri, kasih mau penyet, gimana tetap pakaian. aja nggak bisa. Jangan, lebih bagus kita konsumsi daging itu sealami mungkin. Jadi makanan itu sealami mungkin. Kalau misalkan kita ingin makan kentang, ya makan kentang aja, jangan makan keripik kentangnya gitu kan. Atau misalkan kita mau makan singkong, ya makan singkongnya aja, jangan makan keripik singkong begitu ya. Itu sealami mungkin, pemrosesannya seminimal mungkin. Iya, pengen tongkol ya tongkol aja, jangan dipindang. Nah, jangan dipindang, apalagi sampai dikeringkan apa namanya ikan apa namanya? Bahasa Jawa ini gereh ya. Gereh, itu borak tok itu. Waduh ya. Nah, jadi terus sama itu, kalau pas lagi strict pengen ngurangi dosis obat itu, kalau aku bilang 6 bulan, tirakat ya 6 bulan. Jadi jangan nyolong-nyolong. Mie jadi seminggu sekali aja deh. Jadi 2 bulan 2 minggu sekali atau 1 bulan. Nggak bisa. Jadi kalau mau nyembuhin likigat ya tirakat, stop mie, stop bakso, stop susu, kopi, teh, MSG, pewarna, pengawet, semua itu full 6 bulan sampai sembuh, sampai perutmu nggak pegal lagi, nggak kembung-kembung. Nyolong-nyolong gitu jangan, nggak sembuh-sembuh malahan. Mending strict 1 tahun tapi besok-besoknya bisa dikit-dikit lagi gitu. Jadi kalau sekarang aku udah nggak strict, terus bisa makan mie, minum catan gitu bisa, tapi yang penting dibatasi gitu. Jadi ada pertahanan diri lah, pasti nahan nafsu kayak gitu-gitu. Oke. Pertanyaannya hampir sampai sama ya pertanyaannya. Ini tadi itu ada yang tanya juga, kalau makan malam kalau makan daging nggak boleh sama nasi, kenapa? Lebih ke itu sih, kalau makan daging sama nasi itu lebih ke kalori ya. Kalau kita itu melihatnya lebih ke kalori, karena tergantung pola dietnya yang diikuti ya. Kalau dari pola diet yang di kami itu lebih amannya adalah, karena gini, pola diet itu kan tidak yang kami terapkan itu tidak menghitung-hitung tidak menghitung-hitung kalorinya, tidak menimbang-nimbang. Jadi kita itu ada semacam komposisi, bagaimana komposisinya supaya makan. Nah itu kalau tergantung diet yang teman-teman lakukan ya. Kalau teman-teman mengikuti program diet yang dari kami, yang saya terapkan itu bagaimana kita mengatur jumlah kalori yang masuk tetapi dengan tidak menghitung. Tetapi dalam sehari itu bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi atau kebutuhan gizinya itu bisa terpenuhi. Itu sih kalau yang dari kami. Terus kemudian ada semacam namanya kontrol untuk, kan hormon itu banyak ya. Ada namanya hormon grelin atau hormon lapar, ada namanya hormon leptin atau hormon kenyang. Nah, itu bisa kita maksimalkan dengan mengatur pola makannya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengurangi hormon grelin atau hormon lapar, sehingga kita bisa memiliki hormon kenyang itu lebih lama. Lebih karena ketika kita memiliki hormon kenyang lebih lama, lebih awet gitu ya. Kita perasaan untuk keinginan kita craving atau pengen nyemil itu jauh berkurang. Jadi itu sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi teman-teman yang kesulitan dalam hal nggak bisa stop, nggak bisa mengatur cemil, nggak bisa stop nyemil segala macam, itu gampang banget sebenarnya, gampang banget bisa diatur. Asalkan kita paham bagaimana mengaturnya, kombinasinya. Terus kemudian timing itu penting, karena timing itu
karena apa yang kita konsumsi di pagi hari, di siang hari dan malam hari itu berbeda. Tujuannya juga berbeda. Malam hari itu tujuannya seperti apa itu berbeda. Siang hari seperti apa itu berbeda. Pagi seperti apa itu berbeda. Makanya itu akan lebih bagus diet itu kita kombinasikan sesuai dengan timingnya. Oke. Tadi Jadi ada kalau yang kalau aku nggak strict juga, daging nggak sama nasi nggak kayak gitu terus nggak. Jadi ya masih kalau lapar ya tetap sama nasi. Cuman kan kalau kalian nggak kepengen gendut ya jangan ditambahin nasi gitu sih. Karena kalau daging itu sebenarnya kan protein. Yang bikin gendut bukan dagingnya, kan daging ada protein ada lemak. Yang bikin gendut itu bukan lemaknya, tapi kalau ditambahin nasi, nah itu bikin gendut gitulah. Iya, jadi kan betul karena daging itu kan mengandung protein, mengandung lemak. Sedangkan protein dan lemak itu semuanya mengandung kalori, gitu kan. Nasinya itu juga karbohidrat, juga mengandung kalori juga. Jadi kalau kita makan semuanya bareng-bareng ya lumayan itu ya. Jadi kalori dari protein dapat, kalori dari lemak dapat, kalori dari karbohidrat dapat. Itu luar biasa kalau kita makannya jadiin satu gitu. Apalagi kalau nasinya banyak, dagingnya banyak. Wah, itu luar biasa. Terus kemudian juga agak gitu. Oh ini, autoimun apakah menular? Enggak, ya. Enggak, Bisa. autoimun itu dari tubuhnya sendiri menyerang tubuhnya sendiri. Atau bisa diturunkan ke keluarga. Ada potensi genetik Ada bisa diturunkan potensi. Jadi, tapi kalau pola hidupnya bagus ya enggak. Nah, betul. Jadi seperti diabetes sama kegemukan, ya. Diabetes, kegemukan, autoimun itu punya potensi diturunkan secara genetik. Ada potensi, tetapi maksimalnya itu hanya 15%. Ya, kegemukan, diabetes, terus kemudian autoimun itu punya potensi diturunkan kepada anaknya, tetapi dia hanya 15%. Yang 85% apa? Yang 85% itu habit atau kebiasaan, pola hidupnya. Kalau pola hidupnya si ibunya itu yang mengalami diabetes diturunkan kepada anaknya, kebiasaannya sama, ya nggak lama anaknya pasti diabetes juga. Begitu juga dengan kayak kegemukan juga, itu sama. Tapi kalau ternyata yang dari yang si ibunya itu berasa bahwa menyadari bahwa dia itu memiliki penyakit itu karena pola hidupnya yang kurang sehat, di-cut, dipotong. Jangan sampai diturunkan kepada anaknya. Anaknya jangan dicontoh dengan gaya hidupnya yang nggak baik gitu. Dikat mata rantainya gitu. Ya. Jadi karena kita kan aku dulu gaya hidup buruk itu kan karena dibiasakan dari kecil. Dulu tak kasih tahu ya para ibu-ibu, tolong kalau anaknya ke sekolah, kalau bontot jangan dibawain Indomie setiap hari, tolong. Karena saya dulu mulai kecil SD setiap hari bawain Indomie setiap hari. Wes, katanya terus saya nggak jadi mania mie gitu karena dibiasain gitu loh dari kecil. Tolong jangan dibawain Indomie setiap hari, tolong. Nah otomatis dari situlah pola makannya itu buruk, bukan dari turunan, bukan karena diturunkan dari pola makannya tadi itu gitu loh. Kebiasaannya akhirnya tua terus makan mie, akhirnya terus jadi autoimun. Nah anakku sekarang karena aku nggak makan mie, aku nggak makan bakso, bapaknya juga enggak, ya dia sayur setiap hari, sop bayam, aku sampai blenger. Sampai blenger. Tenan. Sayur bayam maneh, aku gitu. Tenan. Soalnya dia nggak ngelihat orang tuanya makan mie bakso. Nah, dari situlah nanti insya Allah nggak nurun ke dia karena mulai kecil pola makannya itu sudah bagus. Nah, susah kalau kecil sudah jelek, besarnya itu katanya ngumpet itu susah loh, serius. Tapi beda ketika kecil masih dibiasakan sayur, buah, terus maem-maem yang sehat. Mau temen sekampungnya dia makan mie semua, dia nggak makan mie, nggak masalah. Gitu. Dibiasain dari kecil, tolong. Kalau nyangoni anaknya udah dibawani Indomie. Cemilan yang boleh dimakan apa aja? Ya, sealami mungkin lah ya. Pas trik dulu sama Mas Adi dibeliin edamame ya. Edamame. Edamame, terus pisang. Terus kalau strik ya, strik itu edamame, pisang. Kamu singkong nggak doyan ya? Enggak, mau telo. Telo ya. Mau. Telo itu ubi jalar. Terus kentang, tapi jarang sih. Kebanyakan telo sama edamame. Ngumpet pokoknya kalau strik. Tapi kalau nggak strik ya biskuit bisa sih aku. Jadi nggak strik sekarang, nggak strik biasa, cuman
aku jarang orang yang nggak suka nyemil ya. Makanya kalau aku sudah nggak minum obat, aku nggak nganu jadi balik kurus. Dulu memang dasarnya kurus. Orangnya nggak suka nyemil, jadi kalau semua nyemil aku nggak nyemil nggak bingung. Kalau makanan favorit kita waktu keluar apa? Sate gulai sama sate kambing sama tongseng. Nah aku bingung Tapi, kadang di Gojek, di GoFood ini mie bakso mana sih aku gitu. kalau lagi pengen makan enak gitu Sushi, ya. sushi mamaku lah. Steak. Oh itu apa namanya? All you can eat itu juga ya. Grill ya. Grill. Itu yang paling enak. Jadi kalau kita sih lebih ke hewani ya, lebih hewani yang dimasak langsung. Jadi nggak diproses terlalu banyak. Kita sih lebih ke situ kalau pengen makan yang enak gitu ya, pengen makan enak. Kalau sari kedelai oke sih ya. Sari kedelai nggak ada masalah. Sari kedelai bagus kok. Tapi tergantung kebutuhannya ya. Kalau kebutuhannya lagi diet, kebutuhannya lagi ingin penurunan berat badan, maka dibutuhkan proteinnya yang tinggi. Salah satunya bisa dari tadi sari kedelai bisa, bukan susu kedelai ya, sari kedelai karena kedelai itu nggak punya kelenjar susu, makanya disebut sebagai sari kedelai. Sari kedelai, terus kemudian yang kedua itu bisa dapatkan dari susu skim itu juga bisa karena rendah lemak, tetapi masih lebih aman lagi namanya whey protein yang isolate. Karena whey protein yang isolate itu lemaknya sudah jauh lebih rendah, kolesterolnya jauh lebih rendah, laktosanya jauh lebih rendah, jadi maksimal di proteinnya. Oh ya, ini udah kita ngobrolin tentang imun. Sekarang aktivitasmu apa nih sampai ke teman-teman semuanya nih? Aktivitas sehari-harimu ketika udah remisi ini, kamu ngapain sih sehari-harinya? Apakah bekerja ataukah jadi ibu rumah tangga ataukah menjadi seseorang? Jadi kan awalnya kemarin nggak bisa ngapa-ngapain, terus dari situ banyak belajar sih bahwa hidup itu berharga ya, karena nggak bisa jadi lebih banyak everyday itu bersyukur. Jadi dulu tuh aku tipe orang yang sering kemerungsung ngersulo, dan itu juga dibiasakan juga dari orang tua, karena orang tuaku juga begitu, itu salah gitu. Jadi jangan seperti itu. Setiap hari yang harus kita lakukan bangun tidur itu bersyukur. Kalau lupa sekali aja bersyukur, itu sehari berantakan gitu. Jadi kayak apa ya, merono sing komplain kayak gitu. Jadi jangan lupa setiap bangun tidur itu bersyukur. Jadi itu penting banget. Jadi awali bangun tidur dengan alhamdulillah gitu. Nah, dengan kita bersyukur, apa yang kita terima tadi tuh kita tuh merasa kaya ya. Walaupun orang lain mungkin bisa ngapa-ngapain, orang lain bisa tulen, bisa keluar negeri, bisa apa, kita enggak, cuma di rumah. Jujur aku PPKM atau apa itu enggak ngaruh, karena aku 5 tahun di rumah, Cin. 5 tahun enggak nandi-nandi. Jadi mau PPKM mau apa enggak ngaruh, jadi enggak ikut stres lah pas PPKM. Udah biasa di rumah toh. Nah itu karena setiap hari aku bersyukur, oh aku punya suami yang pengertian, ya suami yang penyayang, terus di rumah menyenangkan sesuai sama passion masing-masing. Jadi di rumah itu kita bertiga passionnya sendiri-sendiri. Aku marketing, Maya kesehatan, Naisa YouTube, game. Nah kita setiap hari mainan, maksudnya punya kesibukan masing-masing, dan aku pastinya di marketing. Dan marketing aku ketika sakit itu menjalani apa yang aku suka agar aku nggak stres. Aku bersyukur, dan aku tuh mikirnya daripada aku seperti ini terus stres ngeliatin orang bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku melakukan apa yang aku bisa. Aku nggak sibuk memikirkan apa yang aku nggak bisa. Jadi aku jualan online, marketing. Awalnya rafter, terus kemarin sempat reselleran, terus sekarang skincare gitu. Sekarang skincare. Awalnya gara-garanya aku leaky gut, jerawatan, nyari skincare di mana-mana itu nggak bisa sembuh gitu loh.
tambah numen, tambah banyak. Oh, parah Terus gitu juga, ya. karena aku autoimun, jadi sensitif. Kena zat ini nggak bisa, zat ini nggak bisa, zat itu sempat parah banget. Otomatis aku bikin sendiri kan skincare, karena biar bisa dikonsumsi sama autoimun kayak aku yang aman Nah, gitu. Jadinya ini sekarang udah sembuh jerawatnya. Nah, di skincare itu tadi, nafas dulu, nafas dulu. Nafas dulu. Jadi suaranya istri saya itu mulai parau gitu ketika dia ngomongnya nonstop, teman-teman. Jadi ini masih ada autoimunnya dari miastenia gravis yang kemarin itu masih belum benar-benar sembuh, tapi sudah remisi. Artinya remisi itu sudah tidak konsumsi obat-obatan, tetapi tidak totally 100% sembuh gitu ya. Jadi lebih stabil. Cuman ya gini, kalau misalkan aktivitasnya nonstop, jadi kayak melakukan sesuatu nonstop, itu gampang lelah. Terus kemudian kayak apa ya namanya, kayak ngomong terus itu cepet itu ya, lama-lama suaranya hilang parau gitu. Jadi kayak agak susah ngomong. Itu adalah salah satu apa ya, simptom. Tetapi nanti habis ini diam sebentar ngomong lagi bisa gitu ya. Diam bentar itu ngomong lagi bisa. Dan yang sekarang berarti tadi itu fokusnya kemarin itu berarti bisnisnya di jualan craft ya, bahan-bahan kerajinan. Terus habis itu jualan reselleran segala macam. Nah, sekarang karena kamu itu punya latar belakang autoimun, terus kemudian susah mencari skincare yang akhirnya kemarin tuh karena jerawatnya parah ya, sewajah kamu parah. Nah, teman-teman tuh bisa nanti follow di IG-nya istri saya Adinda_Vinda untuk lihat fotonya yang dulu ya, foto yang dulu ketika parah-parahnya. Terus kemudian coba mencari formula yang aman untuk orang-orang yang salah satunya mengalami autoimun dan segala macamnya. Akhirnya seperti gitu. Nah, jadi cerita ini produknya apa itu? Bun sekarang Bun. ini Mereknya. Haruka. Apa itu? Oh, mereknya itu teman-teman, Haruka Skincare. Ini Haruka Skincare jadi ini aman untuk orang-orang yang kayak aku lah. Soalnya aku pakai dan nggak apa-apa dan hilang kan, maksudnya works di aku. Jadi aku nyari formula sendiri, works di aku dan aku pakai, baru aku bikin secara massal dan ini udah BPOM. Jadi buat yang susah nih cari di luar sana karena kalian ada sakit kayak atau leaky gut kayak atau ada penyakit degeneratif lainnya yang benar-benar nggak kenaan gitu, kena bahan aneh-aneh dikit kayak kena alkohol atau SLS atau apa, ini semua free. Jadi kayak silikon kayak atau pewarna, pewangi kayak gitu-gitu. Nah ini semua nggak ada. Nah ini aku bikin sendiri dan works, dan ini baru launching 2 bulan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada keluhan-keluhan kayak gitu bisa konsul sama aku gitu nanti ya, karena ini buat yang berjerawat sendiri formulasinya ada khusus yang cuma bisa sabun sama serum kayak gitu. Kalau yang berflek ada sendiri yang satu paket gitu, jadi harus konsultasi dulu, kalau enggak bisa gitu. ya, Terus jadi tergantung kebutuhannya dulu ya, kebutuhannya apakah untuk flek, untuk jerawat atau apa gitu, ngobrol dulu. Dan saya juga pakai. Ya, kan itu ada yang komen loh, Mega komen katanya yang bikin skincare Haruka Vinda tapi yang glowing Mas Adit katanya. Ya iya, dia nggak jerawatan jadinya glowing. Kalau yang jerawatan jadinya sembuh. Ini tinggal bekas-bekasnya tok dikit gitu. Soalnya prosesnya panjang sih memang ya. Nanti lama-lama kan juga glowing. Namanya ini masih apa ya namanya benar-benar murni aku make, jadi bekas-bekas masih ada karena aku nggak ke klinik ya, nggak treatment ke klinik atau apa sing bikin jadi kok disetrika gitu, enggak. Jadi memang dari rumah gitu totally gitu. Dan teman-teman ini nanti kalau habis live ini, kalau order ini satu paket tak kasih free satu sabunnya ini 90.000 free sama free pouch mumpung masih baru, ini launchingnya masih baru, jadi baru 2 khusus bulan yang kita. khusus yang habis live dapat free sabun, kalau enggak bisa. Dan belinya via aku yang DM ya berarti ya, Topet Shopee nggak bisa dapat free sabun. Topet sama Shopee nggak bisa, berarti langsung melalui DM kamu ya. Kalau Topet
sama Shopee nggak dapat free sabun. Bisa order tapi cuma dapat free pouch. Oh, ya. Berarti kalau Topet di Auto Shopee nggak dapat free sabun. Tapi kalau ordernya ke DM kamu bisa dapat gitu ya, free-nya. Sampai besok tok. Sampai tanggal besok. 12. Oke, teman-teman ya. Itu tadi itu cerita panjang ya. Jadi bagaimana istri saya awalnya asal mulanya itu punya sakit apa ya, sampai hampir lumpuh. Memang sampai dulu itu namanya bener-bener ngesot ya. Jadi Ngesot. ngesot beneran. Jadi kayak suster ngesot di film-film itu ya seperti itulah. Tapi kan kalau itu kan suster ya jelek ya. Kalau ini kan istri saya cantik ya. Jadi ngesotnya wanita cantik. Ngesot beneran itu awalnya seperti itu. Terus kemudian konsumsi obat sehari 5 kali ya, 5 kali kita kamu sering beberapa kali ke UGD juga. Itu bener-bener apa ya, drama sekali itu beberapa tahun yang lalu itu. Sama itu sih, kalau aku sih nyaranin jangan dengerin orang, oh harus berobat alternatif di sini, alternatif di sini, alternatif. Janganlah. Yang tahu kalian sendiri. Mending pola makan, pola tidur, sama pola pikir diatur, aware, accept, sama action tadi itu dipakai gitu. Kalau kalian rutin ke sana ke sini, malah gak selesai, gak sehat-sehat gitu. Karena yang pertama kali yang paling banyak masuk itu pasti orang itu kemeruh gitu loh. Mbak ini loh so sembuh, Mbak ini loh sembuh, tapi dikasih coba cabai, disuruh minum jamu atau apa kayak gitu-gitu. Janganlah gitu. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang ngatur makannya sesuai sama alarm tubuh kita sendiri gitu. Terus sama vitamin D, lupa aku. Vitamin D harus konsumsi karena kalau autoimun itu pasti vitamin D-nya rendah. Aku cuma 5 loh vitamin D. Jadi harus berjemur, sekarang udah naik. Suplemen. Kok ini ada yang teman tanya IG-nya Mbak Vinda apa? Adinda Vinda. Ya. Ketik ya. Adinda Vinda. Ad-nya lupa. Iya ini. Si. Nah, itu pin dong, pin. Nah, itu. Pinin dong. Yang mana ad-nya nggak usah ini ya? Yang ada ad-nya yang bawah. Belum masuk. Ini nih. Belum masuk. Ini ada yang komen ini. Ada yang komen ini. Ini. Nah, ada bawahnya. Jangan itu yang bawahnya. Nggak ada yang bawahnya. Tak ketikin lagi wes. Obat jerawatnya boleh untuk anak cowok, boleh. Tidak ada autoimun boleh. Ini jadi nggak cuman untuk autoimun dan nggak cuman untuk cewek sama cowok lah. Mas Adit kan itu juga cowok, jadi glowing gitu. Nah, dia nggak jerawatan. Pokoknya ini tuh nggak boleh ketinggalan. Bahkan keluar kota dia lupa nggak bawa ya wes keluar jerawatnya. Kayak cowok kan gampang jerawatan ya. Jadi ini tuh alami, nggak bikin ketergantungan, tapi butuh dirawat. Jadi kalau misalnya nggak pakai terus jerawatan, ya sebelumnya pakai ini juga jerawatan toh, terus pakai ini enggak. Nah itu karena memang dia itu bisa ngobatin gitu. Ada buat ngempesin jerawatnya ada. Oh ini. Terus ada yang nanya nih, Haruka itu apa ada sunscreen-nya? Nah kamu itu di apa aja? Apa aja berarti? Sabun, toner, sama serum. Belum ada kalau sunscreen. Nanti tak bikinin insya Allah. Sunscreen-nya beli merek apapun boleh. Terus so far ada yang purging nggak? Kalau purging nggak ada sih. Karena ini basic skincare ya. Kalau misalnya krim mungkin akan purging. Tapi kalau basic skincare belum ada. Gitu. Cek harga Mbak, langsung di follow dulu ya IG-nya Mbak Vinda ya. Cek IG dulu. Nanti soalnya beda-beda dalamnya kan apa tujuannya untuk apa dulu gitu ya problemnya. Oke teman-teman, ini kayaknya kita udah 1 jam lebih 20 menit. Teman-teman semuanya, ini terima kasih teman-teman udah gabung di live IG kami ya. Ini tadi kita membahas tentang
tentang membahas tentang leaky gut, Leaky membahas gut, tentang autoimun. autoimun, terus kemudian apa sekarang aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Vinda. Nah, nanti ini videonya akan saya save di video ya di profil saya. Nanti kalau teman-teman yang kelewatan bisa mereplay videonya. Jadi jangan lupa teman-teman follow akun Instagram Mbak Vinda, Adinda_Vinda, dan juga kalau teman-teman yang belum follow IG saya bisa di follow Halo Mas Didit gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Oh ya, Mami, terima kasih. screenshotin. Nah, apalagi? Apa Screen itu? teman-teman yang ikut malam ini dapat ilmu apa aja, Oh screenshot ya, 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 terus betul, betul. mention kita @adinda_vinda sama @halomasdikit. Dapat insight apa aja malam ini. Oke? Oke, baik. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah gabung ya. Nanti kita ketemu lagi di live IG minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.